Salve, salam, salam sejahtera untuk Anda sekalian di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Yohanes Subiarto, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Saudari dan saudaraku, kita akan merenungkan tema kebahagiaan yang hakiki. Tema ini didasarkan atas sebuah pertanyaan refleksi, kemanakah Anda mencari kebahagiaan? Teks kitab suci yang kita sertakan dalam refleksi ini dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 24 dan ayat 29. Mari kita mendengarkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Saudari dan saudara, semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, ingin bahagia. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan semua keinginan hati kita. Apa yang menjadi kebahagiaan Anda? Mungkin ada orang yang secara spontan mengatakan, "Saya bahagia kalau punya banyak uang, bisa makan yang enak, atau punya pasangan yang tampan atau cantik." Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan kedudukan, pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, atau penampilan yang oke. Setidak-tidaknya itulah gambaran yang umum dipropagandakan melalui media sosial. Benarkah kebahagiaan kita dapat dicapai dengan hal-hal tersebut di atas? Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih. Ingin lebih pandai, lebih sukses, lebih baik. Semua itu disebabkan karena di dalam diri kita ada keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis macam kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Tuhan memberi kita petunjuk tentang kebahagiaan kekal, kebahagiaan yang permanen, yaitu bahagia di dalam kerajaan surga. Pernyataan yang Tuhan sampaikan adalah, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita memahami makna sesungguhnya dari perkataan Tuhan Yesus. Prinsip dasar dari ajaran Tuhan adalah kebahagiaan surga tidak dapat dicapai ketika kita memiliki seluruh dunia materi, kekayaan, kehormatan, kepemilikan, seberapapun banyaknya, tidak akan membuat Anda mengalami kebahagiaan sejati. Mengapa demikian? Karena kekayaan, kehormatan, kepemilikan materi itu selalu bersifat sementara. Tentu saja ini tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan di dunia ini. Kita harus tetap bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, janganlah kita melekatkan diri pada kekayaan, kehormatan, ataupun kepemilikan materi. Halangan untuk mencapai kebahagiaan sejati sesungguhnya karena kita melekatkan diri dengan hal-hal itu. Istilah yang saya pakai adalah identifikasi diri dengan materi. Identifikasi artinya membuat sama atau identik. Anda membuat diri Anda sama dengan kekayaan. Anda adalah kekayaan, kekayaan adalah Anda. Kehormatan adalah Anda adalah kehormatan. Jabatan adalah Anda adalah jabatan. Rumah adalah Anda dan Anda adalah rumah. Itulah arti identifikasi diri. Itulah halangan bagi Anda untuk menikmati kebebasan sejati. Manakala sebagai contoh rumah Anda terbakar, maka Anda pun merasa bahwa diri Anda hilang atau musnah. Kata-kata Tuhan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tentu saja tidak berarti semua orang harus pergi dari rumah jika ingin mengalami hidup yang kekal, atau meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami, supaya Anda mendapatkan 100 kali lipat. Jika Anda menerima ajaran ini secara hurufiah, maka dunia kita akan menjadi kacau, kaos. Yang dimaksud adalah hindari sifat posesif, ingin menguasai berlebihan, mencintai berlebihan, memiliki berlebihan, sehingga kurang menyadari bahwa kesadaran ilahi dalam diri Anda jauh lebih berharga daripada semua itu. Kesadaran ilahi inilah yang telah memberikan kita kebahagiaan sejati. Keberadaan ilahi yang tak berwujud inilah yang telah mewujudkan segala sesuatu. Keberadaan agung yang tak kelihatan inilah yang telah mewujudkan yang kelihatan. Memang ini paradoks kedengarannya. Namun Anda harus berusaha menemukan kesadaran sejati itu. Banyak orang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia. Apakah kebahagiaan ada di dalam uang?
Jika kita renungkan, manusia itu jauh lebih tinggi dari uang dan kekayaan. Uang dan kekayaan bersifat sementara, dapat mudah diperoleh, tetapi juga mudah hilang. Karena itu uang bukanlah tujuan, karena ia hanya alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang lebih permanen. Uang memang diperlukan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan. Namun semua kebutuhan kita itu ada umurnya. Uang tidak mungkin dapat menjadi tujuan akhir kebahagiaan kita. Demikian juga dengan ketampanan, kecantikan, dan kepandaian. Karena pada suatu saat semuanya itu akan berkurang atau hilang. Apakah kebahagiaan ada di dalam kehormatan? Kardinal Henry Newman pernah berkata bahwa kehormatan, kemasyhuran merupakan hal kedua yang dikejar orang setelah kekayaan. Namun, kehormatan atau tepatnya penghormatan dari orang lain merupakan sesuatu yang berubah-ubah atau tidak tetap dan dapat pula salah. Lagi pula, kata Santo Thomas Aquinas, kehormatan itu diperoleh sebagai akibat dari sesuatu yang baik yang ada pada kita, tetapi bukan yang menjadi intisari dari diri kita. Apakah kebahagiaan ada di dalam kekuasaan? Sama seperti uang atau kekayaan, kekuasaan hanya merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Jadi kekuasaan juga bukan inti dari kebahagiaan. Lagi pula kekuasaan dapat disalahgunakan untuk melakukan sesuatu yang jahat, seperti yang kita lihat pada para pemimpin yang kurang bijaksana. Maka kekuasaan bukanlah inti dari kebahagiaan itu sendiri. Karena kebahagiaan haruslah merupakan sesuatu yang benar-benar baik dan tidak dapat berubah menjadi kejahatan. Apakah kebahagiaan ada di dalam kesenangan? Kesenangan dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesenangan jasmani dan kesenangan rohani. Kesenangan jasmani umumnya tidak membedakan kita dari hewan, maka sesungguhnya tidak mungkin menjadi inti kebahagiaan kita. Kesenangan jasmani juga bersifat sementara, seperti kenyang setelah makan tidak bertahan selamanya. Setelah beberapa saat, datanglah perasaan lapar kembali. Kesenangan jasmani itu terbatas. Misalnya, sebanyak-banyaknya kita makan tidak dapat sampai melewati batas. Padahal manusia pada dasarnya mencari sesuatu yang tidak terbatas. Tidak semua kesenangan jasmani adalah sesuatu yang baik. Misalnya, makan terlalu enak atau berlebihan dapat menyebabkan kita menjadi kurang sehat. Pada tingkatan rohani, kesenangan juga bukan merupakan tujuan akhir. Kesenangan hanya merupakan akibat dari tercapainya sesuatu. Misalnya, rasa senang karena bercanda dengan teman atau berrekreasi bersama keluarga. Apakah kebahagiaan ada di dalam kebajikan? Filsuf kuno dalam filsafat Stoa
menganggap bahwa kebahagiaan manusia ada dalam pencapaian kebajikan moral dan intelektual. Kelihatannya ini lebih mulia dari hal-hal sebelumnya. Namun jika kita teliti, kebajikan juga bersifat sementara. Misalnya, hari ini kita bisa sabar, besok tidak demikian. Dan karenanya kita tidak sempurna. Padahal manusia selalu mencari sesuatu yang tetap dan sempurna. Kebajikan hanya merupakan alat bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu dikasihi secara sempurna dan mengasihi dengan sempurna. Selanjutnya pertanyaannya ialah, siapa yang dapat mengasihi kita dengan sempurna dan dapat kita kasihi dengan sempurna? Pertanyaan demikian mengantar kita pada suatu kebenaran yang lain, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kebahagiaan kita disebabkan karena persatuan kita dengan pencipta kita. Ini membawa suatu akibat yang sangat luar biasa. Manusia sebagai gambaran Allah, Imago Dei, menjadi mampu untuk menerima rahmat Allah yang terbesar, yaitu Allah sendiri. Maka walaupun gambaran Allah dalam diri kita dirusak oleh dosa, tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak berharga. Malah sebaliknya, Allah mengangkat kita dengan mengutus Kristus putranya ke dunia. Rasul Yohanes mengatakan, karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengutus Kristus agar kita dapat kembali bersahabat dengan Allah. Dan persatuan kita dengan Tuhan dan kemuliaan gambar dan rupa Allah di dalam kita dapat dipulihkan seperti keadaan aslinya. Jadi untuk persahabatan dengan Allah ini kita diciptakan olehnya. Saudara-saudari, untuk kebahagiaan inilah Allah menciptakan kita, yaitu agar kita menerima dirinya dan agar kita memberikan diri kita seutuhnya kepadanya, sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Dia. Untuk menyadari keberadaan di dalam keberadaan ilahi di dalam diri kita, Allah ingin sungguh bersahabat dan bersatu dengan kita. Inilah kasih agape, kasih persahabatan yang membuat persatuan yang erat tak terpisahkan, yang kita terima melalui Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Marilah kita mengingat sabda Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Bersama Yesus kita percaya kita akan sampai kepada Bapa. Kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya dengan meniru Yesus kita dapat hidup bahagia. Lihatlah pada Yesus yang dengan kehendak bebasnya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi Allah Bapanya. Kita pun harus demikian, penyerahan yang total. Yesus memberikan dirinya secara total kepada Allah Bapa untuk melaksanakan
rencana Allah menyelamatkan dunia. Dan Allah mengaruniakan segala kuasa baik di bumi maupun di surga kepadanya. Dan ia memberikan dirinya secara total kepada kita manusia untuk mengampuni kita dan mempersatukan kita kembali dengan Allah.